Oke, nah ulangi ya, hari ini kita akan coba membahas tentang fungsi eksponen ya. Dengan judul besarnya adalah fungsi eksponen, fungsi logaritma, dan aplikasinya. Nah, yang perlu kalian ketahui bahwa sebenarnya bentuk eksponen ini nama lainnya adalah tadi perpangkatan, oke? Perpangkatan. Nah, kalau seandainya 2 pangkat 3 itu artinya apa ya? Apa arti 2 pangkat 3? Apa? Nah, 2 kali 2 kali 2 sebanyak 3 kali. Faktornya 3 sebanyak 3. Bilangan pokoknya 2, bilangan pangkatnya 3 gitu. Arti kalau 5 pangkat 4 artinya apa? 5 pangkat 4 artinya sebanyak, atau nama lainnya adalah perkalian berulang 5 sebanyak 4 kali. Ya enggak? Berarti kalau A pangkat N artinya apa? Ini kan kalau 2 pangkat 3 artinya perkalian berulang 2 sebanyak 3 kali. Kalau 5 pangkat 4 artinya perkalian berulang 5 sebanyak 4 kali. Berarti sebanyak berapa itu sebagai faktor. Nah, sekarang A pangkat N artinya apa? A pangkat N adalah perkalian berulang apa? Perkalian berulang apanya? A sebanyak berapa kali? N kali. Ya. A pangkat N adalah perkalian berulang A sebanyak N kali, di mana A-nya sebagai bilangan pokok itu coba jangan ribut ya. Silakan di-mute-kan suaranya kalau tidak ada kepentingan untuk menjawab. Itu siapa yang ribut? Oke, kita lanjutkan ya. Nah, sekarang masuk ke eksponen dan sifat-sifatnya terlebih dahulu. Jadi Bu akan mengulang sedikit tentang eksponen dan sifat-sifatnya supaya nanti kalian bisa lebih memahami ketika masuk ke fungsinya ya. Nah, contoh nih, ada satu permasalahan, silakan dibaca permasalahannya yang ada di depan layar kalian. Akan dibaca masing-masing dulu ya. Ya ibu memang diem, suruh kalian baca. Silakan dibaca dulu materi itu materi yang di depan. Sudah dibaca belum masalahnya? Kan ibu emang diem nyuruh kalian baca dulu. Sudah? Udah ya, coba kita lihat. Jadi, seorang peneliti di sebuah lembaga penelitian sedang mengamati pertumbuhan suatu bakteri. Ya, dalam sebuah laboratorium mikrobiologi. Jelas nggak suara ibu? Suaranya jelas nggak? Halo, suara ibu terdengar nggak? Oke, jelas ya. Pada kultur bakteri tertentu, satu bakteri, ini keterangannya adalah satu bakteri membelah diri menjadi R. Jadi R bakteri setiap jam. Oke. Hasil pengamatan menunjukkan bahwa jumlah bakteri pada akhir 3 jam itu. Setelah 3 jam bakterinya dari 10.000 bakteri itu. Setelah 2 jam jumlah bakteri menjadi 40.000. Tuh. Peneliti ingin mengetahui. Jadi
seandainya kita punya suatu permasalahan ya, kita punya konsep eksponen ya, berarti nanti kita bisa membuat suatu perumuman atau generalisasi untuk membuat suatu prediksi ya. Jadi ada suatu permasalahan, ada yang diketahuinya, kita umumkan, nanti kita bisa memprediksi satu nilai tertentu lainnya gitu ya. Nah, yang ini. Yang diketahui apa? Ternyata informasi yang kita peroleh dari permasalahan tadi, pertama adalah satu bakteri membelah diri menjadi R bakteri banyaknya untuk setiap jam. Terus jumlah bakteri pada akhir 3 jam itu 10.000 bakteri, dan setelah 2 jam kemudian tuh selanjutnya ya, dari setelah 3 jam ini ya, jumlahnya menjadi 40.000 bakteri. Yang ditanya berapa jumlah bakteri sebagai hasil pembelahan dan berapa jumlah bakteri pada akhir 8 jam. Ini kita bisa umumkan, nanti kita masukkan ke dalam tabel. Ketika 0 bakteri kita buat nanti ya. Ini kalian isi nih di jurnal hariannya nanti ya. Ketika 0 jam ada berapa bakteri dia? Ada berapa bakteri 0 jam? Belum berubah waktunya. Berapa? 1, benar 1. Di sini taruh, di sini x0-nya adalah 1 gitu. Ketika 1 jam berapa, 2 jam berapa, 3 jam berapa, 4 jam, 5 jam, untuk kita buat nanti perumumannya atau rumusnya seperti apa ya. Nah, dia ada pengalinya ternyata nih. XO-nya melambangkan jumlah bakteri awal ketika T-nya sama dengan 0. Jadi bentuk XT-nya bisa kita buat dalam bentuk perkalian berulang seperti ini. Jadi rumus jumlah dari bakteri ini, XT ini adalah apa? Jumlah bakteri dalam T waktu ya, itu adalah R pangkat T dikali X pangkat 0. Ini dapat dari mana nih? Ada yang bisa berpendapat? Kenapa bisa kayak gitu? Tadi katanya dalam waktu 3 jam ya, 3 jam dia 10.000. Terus 2 jam kemudian berarti berapa? 5 jam ya, 40.000. Ketika 0 jam tadi itu 1, berarti berapa nih kalinya? Ayo siapa yang bisa? Kenapa dia bisa jadi kayak gini? XT sama dengan R pangkat T dikali X0. Ada yang bisa berpendapat mungkin? Kenapa ya bisa kayak gini ya? Oke, kita langsung saja ya penyelesaiannya karena waktunya sudah termakan banyak. Nah, untuk mendapatkan penyelesaiannya kita lihat nih, dimana dengan T waktu menyatakan banyaknya jam suaranya, X0 adalah jumlah bakteri pada saat T0, dan R adalah banyak bakteri setelah pembelahan terjadi pada setiap jam ya. Nah, seperti pada permasalahan tadi, Ibu minta tolong suaranya ya, Ibu jadi nggak fokus nih ngajarnya ya, jangan ribut. Pada masalah tadi, iya gimana? Kenapa? Oke. Ini bisa diem nggak sih? Kenapa nih kayak ngajar anak TK nih ya? Siapa nih? Nanti Ibu yang ribut itu nggak usah ikut Zoom aja, mengganggu. Nanti Ibu keluarin saja ya. Ibu jadi nggak fokus nih. Riko Rinaldi ada nggak orangnya? Indra Agustian, Rifki Sanjaya, Sandi Prabowo, Ganang, Bayu, Hafiz, Muhammad Farizi, diaktifin saja mukanya. Indra Agustian, Sandi Prabowo, Bayu Setiawan, Takagimoto, mana nih? Siapa?
dihidupkan saja videonya ya. Oke. Nah, silakan diperhatikan ya materinya, jangan ribut. Oke. Dimatiin dulu. Oke. Nah, tadi diketahui bahwa pada akhir 3 jam bakterinya ada 10.000 ya. Setengah 5 jam karena dibilang 2 jam kemudian ada 40.000. Berarti tinggal kita substitusikan T sama dengan 3 dan T sama dengan 5 ke formula yang tadi. Oke, karena formula tadi didapat adalah apa? XT sama dengan R pangkat T dikali X0 ya. Oke, dapatlah, nanti tinggal masukin ini. Ibu tulis lagi ulang, R pangkat T, R pangkat T dikali X0. X0 nya tadi berapa? 1 ya. R nya tetap ya, R pangkat 3 untuk yang 3 jam sama dengan 10.000. Oke, terus dan X untuk yang 5 jamnya, R pangkat 5 dikali X0, kita tulis lagi X0 nya sama dengan 40.000 ya. Oke, nah nanti dapat perbandingannya nih. Untuk yang 5 jam 40.000 kan, yang untuk 3 jam dia 10.000. Nah tinggal kita bagi nih, 40.000 dibagi 10.000 berapa? 4 kan? Kan dicoretnya. Nah, 4. X pangkat 5 rumusnya apa? R pangkat 5 XO dan R pangkat 3 XO. Ini kan bisa disederhanakan ya. Sama-sama XO, XO dibagi XO sama dengan 1. R pangkat 5 dibagi R pangkat 3 berapa? R2 apa R pangkat 2? R pangkat 2 ya. Berarti R pangkat 2 nya 4. Jadi R nya saja sama dengan 2 ya. Bentar Ibu jawab bisa kan ya. Assalamualaikum Bu, soalku ya. Gambar nomor 3. Oke. Setelah dapat apa? Apa? Ya, yang ini. Diakarkan ya. R pangkat 2 kan 4 kan. Berarti R nya saja diakarin. Akar dari 4 berapa? 2 ya. Bisa? Oke, siap, sama-sama. Berarti kita lanjutkan ini ya. Kita udah dapet rasionya adalah 2, tinggal kita masukkan ke rumusnya. Tuh. Untuk mendapatkan berapa bakteri yang ada ketika waktu 3 jam kan rumusnya R pangkat 3 XO kan? Ya nggak? Nah, yang ditanya apa? Coba lihat. 8 jam. Berarti rumusnya apa? Kalau untuk mencari 8 jam. Ada? Nih. Mana suaranya? Kedengeran suara Ibu nih? Dapatlah R-nya sama dengan 2. Kenapa kita butuh R? Karena rumus umumnya R pangkat T dikali XO. R-nya sudah dapet, T-nya nanti kita masukkan 8 ya, XO-nya nanti berapa. Nah, sekarang lihat, XO-nya dapatnya adalah 1250 ternyata nih. Dapat dari mana ini 1250? Ada yang bisa? Waalaikumsalam. 8 kali XO sama dengan 10.000. Berarti XO sama dengan 10.000 dibagi 8, yaitu 1250 ya. Nah, selanjutnya
kita masukin ini. Kalau mau mencari T sama dengan 8 ya, berarti rumusnya adalah 2 pangkat 8 dikali 1250 sama dengan 320.000 ya. Paham? Bisa nggak? Sampai di sini bisa? Nanti ini masukkan di jurnal ya. Di jurnal. Langkah-langkahnya bukan mencatat ulang ya. Jadi itu kalian menjawabnya dengan versi kalian. Gitu ya. Oke. Nah, setelah masuk ke situ ya, Ibu mau mengingatkan kembali mengenai definisi tadi. A pangkat N itu adalah A dikali A dikali A sebanyak berapa kali ini? N kali ya. Ada beberapa sifat-sifat ini nih yang harus kalian ingat. A pangkat 1 itu cuma ditulis A ya, nggak perlu ditulis satunya nanti ya. Itu yang pertama. Yang kedua, ketika 1000 pangkat 0 hasilnya berapa sih? Ada yang tahu nggak? 1000 pangkat 0. 2 pangkat 0 aja berapa? Salah, kurang tepat. Jadi bilangan kalau dipangkatkan dengan 0 hasilnya sama dengan 1. Berapapun yang dipangkatkan 0 hasilnya 1 kecuali ada 1 yang enggak. 0 pangkat 0 tak tentu. Selain dari 0 pangkat 0, ketika dipangkatkan dengan 0 hasilnya sama dengan 1. Jadi 1000 pangkat 0 1, 2 pangkat 0 itu 1, 1/3 pangkat 0 itu 1, akar 5 pangkat 0 itu 1, 1 miliar pangkat 0 juga sama dengan 1, kecuali 0 pangkat 0, karena 0 pangkat 0 itu artinya tak tentu ya. Terus jika N adalah sebuah variabel sebagai eksponen dari A, maka perlu dicermati ya, sebab A pangkat N sama dengan nih, A kali A kali A kali sebanyak N faktor ketika N-nya adalah bilangan asli ya. Oke, nah ini ada permasalahan kedua. Suatu zat yang disuntikkan ke dalam tubuh. Oke, sebelum masuk ke sini kayaknya Ibu mau mengulang sedikit ini. Coba kita bahas sedikit sifat-sifat ya. Yang ini bisa kalian selesaikan nanti di jurnalnya. Yang perlu Ibu bahas adalah sifat-sifat eksponen. Ibu ulangi lagi ya. Sifat-sifat eksponen. Yang pertama, A pangkat 0 berapa? A pangkat 0 berapa? A pangkat 0 1. Kecuali 0 pangkat hasilnya tak tentu. Oke, itu yang pertama. Kalau ada A pangkat min N tuh, jadinya apa ini? Kalau pangkatnya negatif, dia jadi 1 per A pangkat N ya. Contoh 2 pangkat min 3 jadinya berapa? 2 pangkat min 3 jadinya berapa? Halo? 1 per, atau tulis dulu 1 per 2 pangkat 3, baru dapatnya 1 per 8. Oke. Terus ada lagi sifat yang ketiga. Misal ada perkalian A pangkat B dikali A pangkat C, diapain? Lihat pangkatnya nih, A kali A pangkat B ditambah. Oke, ingat ini cuma bisa dilakukan
kalau seandainya bilangan pokoknya sama. Contoh 2 pangkat 3 dikali 2 pangkat 5. Lihat, bilangan pokoknya sama nggak? Sama, berarti boleh kita pakai sifatnya. Jadi 2 pangkat berapa? 8. Coba kalau 2 pangkat 3 dikali 5 pangkat 2, bisa nggak dipakai sifat itu? Tidak bisa. Karena apa? Karena bilangan pokok, bukan penyebut tapi bilangan pokoknya tidak sama. Oke, sifat yang keempat, A pangkat B dibagi A pangkat C, berapa? Jadinya apa? Jadinya apa? A pangkat B dibagi A pangkat C. A pangkat B. Oke, min C ya. Ingat lagi bahwa bilangan pokoknya juga harus sama ya. Contoh 3 pangkat min 2 dibagi 3 pangkat min 5, jadinya berapa? 3 pangkat, gimana bisanya dapatnya 3 pangkat 3 tuh? Tulis min ketemu min jadi plus, itu kalau dikali kita tulis, iya maksud ibu tulis dulu biar nanti siapa tahu ada temannya yang bingung kenapa. Tulis min 2, prosesnya apa? Min 2 dikurang, tutup buka kurung dulu, masalah nutup aja kamu. 3 pangkat min 2 ditambah 5, makanya dapat 3 pangkat 3 ya. Nanti sifat-sifat yang lain semuanya ingat ya, di jurnalnya dimasukkan sifat-sifat eksponen. Silakan cari di buku lainnya, di referensi, ditulis semuanya di jurnalnya, sifat-sifat dan contohnya ya. Yang ini juga nih di jurnal nih. Oke. Nih, tuliskan di jurnal harian seluruh sifat-sifat perpangkatan dan masing-masing 2 contoh untuk setiap sifat. Tadi yang sudah Ibu jelaskan ada 4 sifat ya. Selebihnya silakan dicoba sendiri dulu. Oke, kita akan bahas contoh soalnya nih. Ini kita mau mengalihkan ketiga bilangan pangkat ini. Pertama, pastikan dulu bilangan pokoknya sama atau tidak. Sama nggak bilangan pokok? Sama nggak bilangan pokoknya? Sama. Berarti bisa kita gunakan sifat penjumlahan ya. 2 pangkat 5 ditambah berapa? 9 ditambah, iya, berapa jadinya? Muhammad Ramadan, kamu coret apa itu? Berapa? 26. Oke, saya. Nah, sekarang ini kita langsung ke contoh soal saja ya. Misal kita mau menyederhanakan ini. Min 5 pangkat 6 dikali 25 pangkat 2 per 125. Bilangan pokoknya sama tidak semuanya ini? Sama nggak? Tidak. Berarti kalau tidak sama, supaya bisa kita pakai sifatnya, artinya kita harus apa? Samakan ya. Samakan semuanya menjadi bilangan pokok 5 ya. Nah, min 5 pangkat 6 ini nilainya sama dengan 5 pangkat 6. Sama nggak? Kenapa? Karena pangkatnya genep ya. Jadi positif ini nanti ya. Nah, 25 ini jadi 5 pangkat 2 kan? Dikali lagi dengan 2 ya. 125 ini 5 pangkat 3 ya. Nah, nih kita selesaikan 5 pangkat 6 dikali 5 pangkat 2 kali 2 berapa? 4. Bawahnya 5 pangkat 3. Sekarang sudah sama belum? Udah, tinggal kita selesaikan. Kalau kali diapakan? Tambah ya. Kalau bagi tinggal dikurang. Berapa ini? 5 pangkat berapa? 7.
7 ya. Oke, sudah. Nah, sekarang ini Ibu kasih contoh yang ini ya. Kita kerjain yang ini ya. Coba perhatikan. Kita coba selesaikan yang ini. Lihat ini. Ada 36 variabel. Ada X, ada Y nih. Untuk menyelesaikan soal seperti ini ya, silakan kita selesaikan satu-satu. Selesaikan yang ini dulu, baru selesaikan yang ini ya. Baru nanti kita operasikan berdua ini. Seluruh angka-angkanya kita kalikan. 36 dikali 2 berapa? Nanti ini ada pangkat keluarnya ya. Berarti 36-nya tetap, perhatikan benar-benar ya. Yang ini, yang Ibu lingkarin, kita kuadratin. X dikuadratkan berapa? X kuadrat. Nah, lihat ini, kita harus mengkuadratkan 2Y dikuadratkan kan? Satu-satu, 2-nya dikuadratin, Y-nya juga dikuadratkan. 2 pangkat 2 berapa? 4 Y pangkat 2 ya. Oke, per yang ini tetap ya, 3X dikali Y pangkat 2. Yang ini lagi kita selesain. Lihat ini kan ada satu bilangan nih dikuadratkan, berarti semuanya kena kuadrat nih. 12-nya dikuadratkan, hati-hati ya. 3-nya dikuadratkan, 3-nya dikuadrat lagi, berarti pangkat berapa? 4. Y-nya juga gitu, Y-nya dikuadratkan lagi jadi berapa? 4. Bisa ya? Silakan nanya ya kalau nggak paham ya. 9 dipangkatin 2 berapa? Kita tulis aja dulu ya. X-nya pangkat 2 dipangkatin 2 lagi, berarti X pangkat 4, Y-nya pangkat 2 ya. Nah, ini yang harus kita selesaikan. 36 dikali X pangkat 2. Oke, bentar ya. 36 X pangkat 2. Terus 36 dikali 4. Berapa? 144 Y pangkat 2. Ininya tetap bawahnya 3X Y pangkat 2 ya. Kita selesaiin yang ini dulu ya, baru nanti kita operasikan yang ini ya. Yang ini kita kerjain sebelah sini nanti. Nah, sekarang ini nih, kita mau menyederhanakan ini. 36 sama 3 bisa dibagi nggak? Hmm? 36 dibagi 3 bisa nggak? Habis nggak? 12 ya. Jadinya berapa? 12 ya. Ini masih ada ya. Kita kumpulin yang bilangan sama bilangan karena dia cuma perkalian, bisa pindah ya. Sekarang tinggal X pangkat 2 dibagi X. X pangkat 2 dibagi X tinggal apa? X pangkat 2 dibagi X. X saja, betul. Y pangkat 2 dibagi Y pangkat 2. Masa Y pangkat 2 dibagi Y pangkat 2. 1 ya. 1. Udah, berarti yang sisi ini kita udah dapet ini dia. Kita simpen ya. Ini dia ya. Sekarang kita kerjain yang ini ya. Oke. 12 pangkat 2 berapa? 12. Berapa? 144, benar. Tuh. Dikali ini 3 pangkat 4 berapa? 3 pangkat 4. 81 ya. Y pangkat 4. Yang bawah lagi 9 pangkat 2 berapa? 81. X pangkat 4 Y pangkat 2. Ada nggak yang bisa kita coret? Bukan coret sih, sederhana.
Oke, tinggal 144 Y pangkat 4 per X pangkat 4 Y pangkat 2 ya. 144 Y pangkat 4 dibagi Y pangkat 2, Y pangkat 2. Yang ini tetap ya, nggak ada kawannya ya, X pangkat. Udah dapet nih yang sebelah kiri, kita satuin ya dengan yang ini ya. Dikalikan dengan 144 Y pangkat 2 per X pangkat 4. Nah, X nya bisa kita coret gak? Set. Di sini tinggal X pangkat 3 ya. Oke, jadi jawabannya nanti tinggal kalian kalkulasikan ya. 12 dikali 144 dikali 144 hasilnya berapa? Terus Y-nya tinggal 2 ya. X-nya tinggal X pangkat 3. Bisa? Sebenarnya soal seperti ini ya, supaya gampang pokoknya ngerjainnya pelan-pelan aja. Yang penting harus ya nanti selesain ini 12 dikali 144 dikali 144 berapa gitu ya. Yang ini kan tinggal, nah itu tinggal ini Y pangkat 2, bawahnya tinggal X pangkat 3 itu ya. Tinggal ini nanti ditulis ya. Apa? Kenapa? Ada yang mau nanya? Boleh, silakan. Apa? Kiri. Sorry, dibagi ya. Iya benar, untuk kamu ibu tidak teliti, ibu kira kali ya. Iya benar. Oke, kita tulis di sini ya. Yang di kiri apa tadi? 12 dikali 144 X ya. X. Karena dibagi, kita jadi kali ya. Berbalik ya. X pangkat 4 ya enggak? Per 144 Y pangkat 2 ya. Benar enggak? Dikali, dibalik pecahannya. Ya enggak? Oke, ini kita coret ya. Ya enggak? Boleh? Boleh enggak dicoret 144 sama 144 nya? Boleh. Tinggal 12X. Tinggal 12X dikali X pangkat 4. Jadi 12X pangkat 5. Ya enggak? Per Y pangkat 2. Oke, benar. Untung teliti tadi, ibu nggak ngeliat yang kayak ibu kali. Oke, kita lanjutkan ya. Nah, ini nanti ditugas ya. Ditugas mandiri. Yang ini ibu kasih kisi-kisi. Kalau ini ya, cara kuncinya kayak gini ya, caranya ya. Untuk memecahkan bilangan yang eksponen ini ya, nanti kalian pastikan bahwa bilangan pokoknya itu adalah bilangan prima yang tidak bisa dibagi lagi. 3 masih bisa nggak dibagi? Nggak, udah berarti bentuknya pas di situlah. 7 juga nggak bisa ya, 2 juga nggak bisa. Yang bisa dibagi ini ya. Ya nggak? 42 pangkat 3 kita pecahkan jadi apa? 6 kali 7 ya, bener nggak? Bener nggak? 6 kali 7 42 nggak? Nah, kita pecahin lagi. 7 kan nggak bisa dipecah. 6 yang masih bisa. Oke, 3 dikali 2 dikali 7. Baru dipangkatin 3. Berarti 42 pangkat 3 itu nilainya sama dengan 3 pangkat 3 dikali 3. Apa? Kira ibu nanya. Berarti kita pecahin ini berapa? 3 pangkat 3 dikali 2-nya dipangkat 3, 7-nya juga dipangkatkan. Baru nanti dioperasikan 3 pangkat 7 sama 3 pangkat 3. 2-nya sama 2 pangkat 3. 7 pangkat 3-nya sama 7 pangkat 3. Bisa? Bisa ya? Kayak ini juga nih, 6-nya bisa kalian pecahin jadi 2 kali 3.
Ini juga bisa dipecahin nih, 5 kali 3, ini 5 kali 2, 3 pangkat 2 ya. Kalau 5, 3, 5 nggak perlu lagi karena tidak bisa dipecahkan lagi. Ini kalian lanjutin sendiri nih ya di tugas harian. Nah, jadi tugas hariannya nanti yang pertama, tugas harian cuma yang ini ya. Ini tugasnya. Kalau yang jurnalnya pertama kalian coba kerjakan yang ini, yang masalah 2. Terus yang ini ya. Sama yang ini coba perhatikan. Nah, sekarang lihat ini. Ini adalah contoh fungsi eksponen. Kenapa dikatakan fungsi eksponen? Dia fungsinya mengandung bentuk perpangkatan ya. Nah, ini namanya fungsi eksponen. Berarti kalau seandainya yang ini kita masukin F1, F2 deh. Nah, artinya apa? 3, X-nya dikali pangkatin 2 ditambah 1 berapa? 3 pangkat ya nggak? Bisa nggak? Coba yang ini. F2 sama dengan 1/3, 2-nya dikali berapa? 2 ya? 1/3 pangkat apa artinya 1/3 pangkat 4 tuh? 1/3 dikali 1/3 dikali 1/3 dikali 1/3 berarti 1 per berapa? 81 ya nggak? Oke, coba perhatikan ya. Ibu ulang lagi jadi nggak lupa. Untuk yang jurnal harian ini kerjakan yang masalah 2 sama tuliskan sifat-sifat perpangkatan ya, itu jurnal harian. Untuk tugas pertama ini yang tugas mandiri, selesaikan yang ini sama ibu minta kalian menggambarkan di diagram kartesius ya, yang A-nya fungsinya f8-nya x pangkat 2. Bentar ya, mana ini? Bentar ibu cek dulu nih contohnya nih. Nanti ibu tulis aja ya yang untuk grafiknya ya, supaya kalian bisa membedakan bagaimana grafik fungsi eksponen dan bagaimana grafik fungsi biasa. Sudah paham? Ini kalian lanjutkan sampai jam 12, bikin dulu jurnal hariannya. Dikumpulkan jam 1 siang, nanti yang tugas hariannya dikumpulin jam 12 malam. Paham? Ada pertanyaan? Paham. Oke, setelah ini langsung dilanjutin ngerjain jurnal hariannya. Jadi jangan nggak ngerjain, supaya nanti jam 1 sudah bisa dikumpulkan. Paham? Oke. Baiklah, ada pertanyaan dulu sebelum kita akhiri? Sudah ya? Oke. Kasih, nanti ibu kirim ke itu Moodle ya, materinya nih. PDF-nya ini ibu kirim lagi ke Moodle. Terus ibu kasih tugas yang untuk gambar kartesiusnya nanti usul, karena itu malam kan, nggak masalah. Baiklah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bentar ibu mau nanya nih. Indra Agustian ada ya? Ya oke deh. Ya, assalamualaikum.